ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosa TV, para pendengar Radio Medan Mengaji dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk kembali belajar. Semoga apa yang akan kita dengar nanti bermanfaat untuk bekal dalam rumah tangga kita. Salawat serta salam kita tujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada karib kerabat beliau, kepada para sahabat beliau, dan kepada seluruh umat Islam yang berupaya untuk menegakkan sunnah-sunnah beliau dalam kehidupan pribadinya, keluarganya, dan masyarakatnya hingga akhir zaman kelak. Ikhwah, kita sampai pada nasihat Syekh Badr bin Ali Al-Utaibi dalam kitabnya Ishrun An-Nasihah li ukhti qabla zawajiha. Nasihat yang pertama yang telah berlalu kita jelaskan yaitu aslihi ma bainaki wa bainallah yuslihu ma bainaka wa bainan nas. Perbaiki hubunganmu dengan Allah, Allah akan perbaiki hubunganmu dengan manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, ta'atun fil ma'ruf minal ma'ruf. Taat untuk melakukan sebuah perbuatan baik itu merupakan sebuah kebaikan. Yang ketiga, ikhwah, para istri, para akhwat, para ummahat yang statusnya sudah sebagai seorang istri, yaitu unusatuki min aqwa aslihatiki. Sesungguhnya tabiat kewanitaan kamu, karakter wanitamu, sifat kewanitaanmu itu merupakan senjata yang paling ampuh untuk menaklukkan sang laki-laki. Apa yang dimaksud ini, ikhwah? Taib. Allah Subhanahu wa ta'ala firman dalam surah Al-Ahzab ayat 18. Awa may yunashsha'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin. Allah Subhanahu wa ta'ala firman bahwasanya apakah seorang yang memang dia itu tumbuh besar dengan perhiasan-perhiasannya dan dia
tidak mampu untuk memberi penjelasan ketika dia sedang bertengkar. Yang dimaksud ayat ini adalah kaum wanita, di mana pernyataannya ini, pertanyaan di sini, pertanyaan istingkari, istifham istingkari. Dia bertanya tapi mengingkari. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala di sini menyindir orang-orang kafir yang menjadikan perempuan sebagai anak Allah, anak Tuhan. Jadi kata Allah, apakah mereka yang perempuan itu layak dijadikan anak Allah? Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan wanita itu dengan ungkapan, yaitu manusia yang tumbuh besar dengan perhiasan dan yang tidak mampu menjelaskan dengan lisannya. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah isyarat bahwasanya wanita itu ya memang dari kecil penuh dengan perhiasan. Makanya kalau kita lihat, kalau dia baru lahirnya itu adalah anak bayi. Coba kita lihat apa yang dilakukan ibunya terhadap si bayi yang baru lahir. Mungkin sudah di hari ketiga sudah dipakaikan bendo, dipakaikan kembang. Demikian. Artinya memang dari kecil sudah pantas untuk dihiasi. Padahal coba antara bayi laki-laki dan bayi perempuan kan sebenarnya tidak ada bedanya. Tapi kecenderungan kita untuk bayi perempuan dari kecil sudah kita beri hiasan-hiasan. Ya. Sudah kita beri hiasan-hiasan. Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitabnya Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir Quran Azim, apa kata beliau? Al-mar'atu naqisah, wanita itu ciptaannya kurang. Yukmilu naqsuha bil lubsil huli, di mana dia akan sempurna dengan memakai hiasan-hiasan, perhiasan-perhiasan. Bahkan wanita itu sendiri merupakan perhiasan. Apalagi dia wanita yang solehah. Maka wanita yang solehah ini sebuah perhiasan yang jauh lebih mahal, lebih berharga ketimbang seluruh jika dibandingkan dengan seluruh perhiasan yang termahal di muka bumi ini. Makanya Rasulullah SAW bersabda, ad-dunya mata', dunia itu perhiasan, wa khairul mata', sebaik-baik perhiasan imra'atun salihah, yaitu wanita yang solehah. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan yang namanya wanita itu yang memang penuh dengan perhiasan. Semakin besar dia, semakin dewasa, semakin banyak perhiasannya. Semakin banyak. Bayi mungkin hanya dipakaikan bendo atau pakai cincin oleh orang tuanya. Nah, setelah dia besar sedikit, mulailah dia dipakaikan berbagai macam jenis pakaian. Sampai remaja bertambah lagi. Ketika dia remaja sudah mulailah tidak hanya sekedar pakaian, tapi hiasan-hiasan yang ada di wajah. Mungkin ketika dia SD hanya bedak selapis. Ketika dia sudah mulai masuk SMA atau SMU, mulailah beberapa lapis. Keluar harus pakai ini dan pakai itu. Mulailah memikirkan bagaimana rambut. Ketika dia SD nggak peduli apakah rambutnya rontok ataupun tidak, apakah ada jerawat atau tidak. Tapi ketika dia sudah remaja, sudah mulai dia memikirkan itu semua. Ya, demikian ikhwah. Oleh karena itu, ya, wanita itu tetaplah dengan wanitanya. Makanya wanita ketika dia bertengkar, umumnya ini ya, ketika bertengkar dengan suaminya, umumnya mereka nggak bisa menjawab hujah-hujah suaminya, walaupun argumentasi yang diutarakan oleh suaminya itu argumentasi yang dibuat-buat. Dia nggak bisa menjawab. Bahkan dengan sedikit ancaman si istri sudah bisa bungkam. Ya, sedikit aja ancaman. Kupulangkan nanti kamu ke rumah orang tuamu. Udah bungkam, nggak bisa bilang apa-apa lagi. Itulah wanita. Makanya wa huwa fil khisam ghairu mubin. Di mana dia tidak fasih dalam bicara.
umumnya wanita itu tidak lebih fasih dibandingkan laki-laki. Walaupun ada sih wanita itu ketika dia bertengkar dengan suaminya bungkem dia buat, gak bisa menjawab pernyataan-pernyataan istrinya, kuat, ya, hujah-hujah, pandai istrinya bersilat lidah. Ada sih yang seperti itu. Sehingga suami kalau sudah diskusi dengan istrinya, udah kalah, takluk, habis. Ada sih seperti ini. Memang istrinya punya kecerdasan yang lebih dibandingkan suaminya, atau memang suaminya yang agak sedikit on dibandingkan yang lain. Demikian ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Baik. Jadi ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum, ya, ketika seorang wanita dia berhadapan dengan suaminya, ya, jangan dia menghadapi suaminya dengan karakter seorang laki-laki. Dengan suara lantang, dengan ketegasan, dia pasti kalah menghadapi laki-laki dengan memakai karakter laki-laki. Jadi apa senjata yang paling kuat yang dia miliki untuk menaklukkan sang suami, untuk menaklukkan kaum laki-laki? Apa itu? Kembali ke karakter asal seorang wanita. Apa itu? Kelembutan, manja, apalagi sopan santun, akhlak. Inilah yang bisa menaklukkan kaum laki-laki. Ya. Coba kita lihat bagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kaum wanita terkait dengan laki-laki yang tegas. Apa kata beliau? Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Ma ra'aitu min naqisati aqlin wala dinin adhhaba li rubbir rajuli al-hazim min ihdakunna. Aku tidak melihat ada seorang yang lemah akalnya, lemah agamanya, sanggup menaklukkan seorang laki-laki yang tegas, yang cerdas, melainkan salah seorang kalian. Artinya, aku tidak melihat ada seorang yang bisa, seorang yang akalnya kurang, agamanya juga kurang, tapi bisa menaklukkan seorang laki-laki yang cerdas, seorang laki-laki yang tegas. Itulah kaum wanita. Ya, itulah dia kaum wanita. Di sini Rasulullah SAW bukan dalam rangka merendahkan kaum wanita, bukan. Ya, bukan dalam rangka merendahkan kaum wanita. Ketika Rasulullah SAW mengatakan wanita itu lemah akal atau kurang akal. Kurang akal di sini bukan berarti wanita itu nggak cerdas. Kalau kita lihat ketika kita duduk di bangku SD atau di bangku SMA, SMU misalnya, atau ketika kita kuliah, di mana di situ ada persaingan antara laki-laki dan perempuan, bukan tidak jarang, ya, bukan tidak jarang yang kaum wanita malah lebih rankingnya di atas kaum laki-laki. Bahkan sering kita dengar juara satu umum satu sekolah, ya, perempuan. Berarti kan cerdas kalau masalah cerdas. Demikian. Jadi kalau dalam bidang-bidang tertentu, misalnya kita bicara masalah apa ini misalnya? Bicara kedokteran. Banyak itu spesialis perempuan. Bahkan pengalamannya melebihi kaum laki-laki. Ya, apalagi bidang apa? Bidang konstruksi. Ya, banyak. Ya, para desainer konstruksi yang perempuan lebih handal dibandingkan kaum laki-laki. Ada. Apalagi? Ya. Intinya bukan yang dimaksud ini adalah bidang-bidang tertentu, tapi yang kata Rasulullah SAW itu kurang akalnya dikarenakan apa? Ini terkait dengan urusan rumah tangga dan urusan kemasyarakatan. Artinya apa? Walaupun seorang wanita itu seorang yang cerdas, tapi tetap saja dia tidak bisa terhindar menilai sesuatu dengan perasaan. Dia tetap mengedepankan perasaannya ketimbang kecerdasannya.
Jadi dengan perasaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum wanita ini perasaan ini bisa mengalahkan kecerdasannya, ikhwah. Makanya yang paling cocok untuk merawat anak-anak itu ya kaum wanita. Allah Subhanahu wa taala siapkan mereka dengan karakter seperti ini, dengan punya perasaan yang halus untuk apa? Untuk mendidik generasi umat manusia. Mendidik anak kecil. Makanya kita lihat ya, seorang ibu dia tidak segan bicara seperti bicara anak kecil dengan anak kecilnya. Dia bisa sabar. Dengan perasaannya halus dia bisa sabar menghadapi anak-anaknya. Coba kaum bapak-bapak, gak sabar dia. Ya. Demikian ikhwah fiddin. Makanya kalau kita lihat guru PAUD, guru TK, guru SD, PAUD dan TK lah kita ambil, itu lebih banyak perempuan. Laki-laki sedikit, ya, sedikit. Umumnya perempuan. Karena mereka ini yang memang disiapkan untuk anak-anak kecil. Bukan laki-laki. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi di sini ikhwah, akal mereka yang kurang di sini ya, bukan berarti mereka tidak cerdas. Dalam beberapa kasus dalam syariat kita memang wanita dihitung setengah dari laki-laki, seperti persaksian ya, persaksian. Wa asyidu dzawai adlim minkum. Allah menyebutkan buatlah persaksian 2 orang yang adil di antara kalian yang laki-laki untuk masalah hutang piutang. Fa illam yakuna rajulaini farajulun wa mur'ataini mimman tardawna minasyuhada. Kalaupun seandainya tidak ada laki-laki, 2 orang laki-laki, maka 1 orang laki-laki ditambah dengan 2 orang perempuan. Jadi kalau ada 2 laki-laki yang adil cukup sebagai saksi. Kalau ternyata hanya ada 1 laki-laki, maka 1 laki-laki lagi itu boleh diganti dengan 2 orang perempuan. Kemudian kurang agamanya ini kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikarenakan ketika mereka haid, mereka tidak puasa, ya, tidak sholat dan seterusnya. Demikian ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Namun inti dari permasalahan yang kita dengan hadis ini bahwasanya Rasulullah mengisyaratkan kepada kaum wanita, kepada kaum laki-laki bahwasanya betapa wanita itu sangat erat, sangat kuat sekali pengaruhnya terhadap seorang laki-laki. Sampai-sampai ada sebuah ungkapan bahwasanya di balik suami yang hebat terdapat istri yang hebat. Di belakang suami yang hebat terdapat istri yang hebat. Jadi istri ini yang mensupport sang suami sehingga dia menjadi seorang yang hebat. Itulah dia. Jadi pengaruhnya sangat kuat. Makanya seorang laki-laki yang cerdas, yang tegas, yang hebat, yang wibawa bisa hanyut dengan seorang wanita. Jika wanita tersebut menggunakan karakter kewanitaannya. Tapi kalau dia mau mengalahkan seorang pria dengan cara ketegasan pria, dengan kecerdasan seorang pria, dia akan dikalahkan oleh seorang pria. Demikian ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Ya, makanya wahai para istri, kalau anti ingin agar bisa bercengkerama atau ingin agar suami anti itu bisa bareng dengan anti, bisa berkomunikasi baik dengan anti, atau bahkan bisa anti kendalikan, maka caranya bagaimana? Bukan dengan cara ucapan kasar, tegas seperti kaum laki-laki, enggak. Tapi kembalilah dengan karakter kewanitaan anti. Ya, kembalilah dengan karakter kewanitaan anti. Seperti ucapan lembut, atau ya dengan sikap manja, atau seperti childish, artinya bersikap seperti kanak-kanakan di hadapan sang suami, berakhlak mulia, pandai membujuk suami. Demikian ikhwah, ya.
Membujuk artinya ya nggak bisa ketika dia minta tolongan suami. Bang, tolong abang kerjakan 1, 2, 3, 4. Oh, nggak akan mau para suami digitukan. Kecuali kalau para suami yang memang takut dengan istri. Kalau tidak, para suami nggak mau digitukan. Suami lebih bisa dimintai tolongnya dengan cara bagaimana? Bang, tak tolonglah bang. Kalau abang punya kesempatan, tolonglah begini. Begitu caranya. Jangan meminta sang suami untuk melakukan sesuatu itu bagaikan komandan terhadap perintah komandan terhadap bawahannya. Nggak akan mau suami digitukan. Sekarang ketika seorang istri meminta sesuatu dari suaminya, ya, meminta sesuatu dari suaminya, bukankah intinya kan agar suami mengerjakan sesuatu ini? Ya kan? Ya sudah, tidak apa-apa kita menggunakan bahasa kewanitaan, bahasa wanita. Jadi wanita pakailah bahasa wanitanya. Minta tolong, bang, minta tolong, adik minta tolong bang, begini. Begitu caranya minta tolong, kan akhirnya begitu. Akhirnya dia lakukan. Demikian. Itu namanya membujuk, bukan perintah. Ya, membujuk, bukan perintah. Seperti misalnya bersikap manja. Boleh sang istri bermanja-manja dengan suaminya. Kadang-kadang atau ada yang menyebutkan dengan dusel gitu. Dusel itu ngelendotan dengan suaminya seperti kucing itu. Kucing kan suka ngelendot tuannya. Begitu. Tidak apa-apa. Ya. Yang demikian ini ikhwah, yang demikian itu yang bisa menaklukkan seorang suami. Bahasa yang lembut, ya, bahasa yang lembut, mendayu-dayu. Hanya itu yang bisa menaklukkan sang suami. Makanya tidak pernah kita mendengar ketika istri bicara tegas seperti komandan perang di hadapan suaminya. Lantas si suami, Masya Allah dek, sejak adik berbicara seperti komandan perang seperti ini, abang semakin cinta. Itu nggak pernah ada ceritanya. Ya, tetap seorang suami itu akan semakin sayang dengan istrinya, semakin cinta dengan istrinya kalau dia memiliki karakter kewanitaan yang kental. Semakin jauh dia dari karakter istri seorang wanita, maka semakin kurang simpati seorang laki-laki dengan wanita tersebut. Kebalikan juga begitu, ikhwah. Ya. Wanita juga melihat lelaki itu semakin suka jika seorang laki-laki memakai karakter seorang laki-laki. Tegas, lugas, tidak neko-neko, ya. Tidak kelemak-kelemek seperti kaum wanita. Jalannya pun melenggang-lenggok. Nggak akan disukai wanita. Mereka kan katakan, ini laki atau perempuan? Demikian ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Makanya Syekh di sini menyebutkan kalau anti mau menaklukkan suami anti, maka kentalkan sifat kewanitaan anti. Jangan tiru sifat laki-laki. Ya, jangan tiru sifat laki-laki. Mengapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan fala takhda'na bil qaul fayatma'alladzi fi qalbihi marad? Janganlah kamu mendayu-dayukan suaramu sehingga bisa menimbulkan ketamakan, keinginan muncul di hati orang yang hatinya sakit, di diri orang yang hatinya sudah sakit. Kenapa laki-laki itu suka dengan suara wanita? Ya. Laki-laki itu suka dengan suara wanita. Semakin lembut suaranya, maka laki-laki akan semakin suka dengan seorang wanita tersebut. Ya. Kalau dia semakin kasar, bahkan seperti laki-laki, maka akan hilang sukanya laki-laki, cintanya laki-laki pada wanita tersebut. Makanya kembalikan karakter anti menjadi seorang wanita. Ya, kelembutan, manja, bahasa-bahasa wanita, ya, pandai membujuk, kemudian apalagi menunjukkan rasa sedih dan air mata. Ikhwah, air mata, ya. Coba perhatikan ini, wahai para istri, air mata itu jangan dikira
itu bukan senjata yang hebat bagi kaum wanita untuk menaklukkan laki-laki. Ya. Banyak laki-laki yang sudah takluk ketika melihat air mata istrinya sudah berlinang tanpa ada ucapan apapun. Istri belum berbicara, laki-laki sudah kasihan dengan si istri. Kenapa? Belum lagi bicara sang istri, air mata sudah berlinang. Kenapa dia belum bisa mengungkapkan perasaannya? Kenapa? Dia menunjukkan dia sedang sangat sedih. Mungkin ada sesuatu yang membuat dirinya sedih. Sehingga ketika ketemu dengan suaminya sudah berlinang air matanya. Suami sudah melihat ini ada masalah. Dan sudah menimbulkan rasa kasihan kepada sang istri. Demikian, ya. Jadi air mata, Allahu Akbar, itu air mata yang Allah berikan kepada sang istri, mudah keluar air mata, ya. Mudahnya keluar air mata, mudahnya menangis, itu merupakan senjata penakluk bagi kaum laki-laki. Beda dengan laki-laki. Laki-laki tidak disukain kaum wanita, dikit-dikit nangis, dikit-dikit nangis, dikit-dikit nangis. Ada, ya, nggak suka. Kaum perempuan melihat laki-laki sedikit-sedikit nangis. Jangan katakan ini cewek apa cowok sih, dikit-dikit nangis begitu. Karena itulah perbedaan karakter laki-laki dengan kaum perempuan. Perempuan kehidupannya memang disertai dengan tangisan. Banyak diselimuti dengan tangisan. Laki-laki tidak. Pantang laki-laki nangis. Hanya dia nangis hanya ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Atau ketika dia sedih lah. Dan itu nggak sering, ya, nggak sering. Kadang-kadang ketika mungkin orang yang dia cintai nangis, sebagaimana Rasulullah SAW menangis, berlinang air matanya ketika anaknya, putranya Ibrahim meninggal. Sehingga ada sahabat mengatakan, "Mahadha ya Rasulullah." Rasulullah, ini apa ini? Kok nangis? Apa kata Rasulullah? Sungguhnya ini air mata kasih sayang. Demikian, ya. Jadi ikhwah, para istri sekalian, para ummahat, para akhwat, ya, gunakan karakter kewanitaan anti itu untuk menaklukkan sang suami. Gunakan itu, ikhwah. Ya. Sekali lagi seperti manja. Banyak para laki-laki yang suka dengan wanita yang manja. Banyak. Ya. Tapi ingat, jangan overlapping. Jangan sekali-sekali melampaui batas. Laki-laki suka dengan wanita yang manja, tapi jangan kemanjaan. Itu dia. Jangan kemanjaan. Kemanjaan ini apa? Melewati batas yang layak. Sehingga saking manjanya, dia nggak mau masak. Dek, masalah dia, aduh bang, awak capek bang. Manja dia. Ya, manja. Bukan dikarenakan sakit, enggak, tapi memang manja. Maka yang seperti ini bisa merusak rumah tangga. Begitu ikhwah. Ya. Jadi boleh manja, boleh bersikap seperti kekanak-kanakan, bahkan omongan kekanak-kanakan juga boleh. Ya. Boleh. Sikap kanak-kanak, omongan juga seperti kanak-kanak juga boleh. Dan dalam rumah tangga tuh sah-sah aja. Tapi ingat, yang bicara itu perempuan terhadap suaminya. Misalnya dia minta duit dengan suaminya, "Mas, minta iye mas." Iye, maksudnya duit gitu. Itu pakai bahasa anak. Nah, begitu. Atau dia boleh minta peluk dengan suaminya, minta cium dengan suaminya. "Bang, ium bang." Nah, itu kan bahasa-bahasa anak-anak. Itu boleh, silakan. Dan itu bisa menimbulkan kasih sayang bagi sang suami. Nggak bisa dikatakan, "Bang, peluk aku bang." Oh, lari suaminya kalau begitu. Kenapa? Itu laki-laki. Ya, itu laki-laki. "Bang, coba kau cium dulu aku bang." Wallahu Akbar. Itu bisa jatuh jantung suaminya itu. Jadi ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ya, itulah dia. Senjata seorang wanita, yaitu karakter kewanitaan, itu merupakan senjata yang paling kuat bagi seorang wanita. Itu dia. Tapi ingat, manja dan karakter-karakter kewanitaan yang lainnya, ada yang terkadang digunakan oleh wanita itu sampai melewati batas, sehingga membuat suami itu menjadi gerah. Ya, membuat menjadi gerah. Seperti misalnya seorang
wanita itu ketika dia sudah bersuami kan ingin terlihat, mungkin dia ingin terlihat seksi di hadapan suaminya misalnya, ya. Dalam syariat boleh-boleh saja, nggak ada masalah. Tapi kalau bisa tanya dulu suami suka apa enggak, karena nggak semua juga suami suka istri di hadapannya dengan pakaian-pakaian yang seksi. Tanyakan suami. Demikian ikhwatiddin. Jangan sampai kemanjaan itu membuat dia malas bersihkan rumah, ya, malas untuk bekerja, malas ngurus anak-anak, saking manjanya. Maka ini akan bisa merusak, ya, ini bisa merusak rumah tangga. Bahkan sang suami bisa bukan lagi malah sayang, tapi kalau bahasa kasarnya malah dia bisa jijik dengan suaminya. Itu bahasa kasarnya. Malah dia bisa jijik dengan istrinya. Makanya tempatkan kemanjaan tersebut, ya, pada porsi yang tepat. Oleh karena itu ikhwatiddin, ada satu ungkapan bahasa Arab, kullama dha'ufatil mar'ah amama rajul ghalabathu. Setiap kali wanita itu melihatkan sifat lemahnya di hadapan laki-laki, maka disitulah dia bisa menaklukkan kaum laki-laki. Itu dia. Jadi kalau dia anggar kuat di hadapan laki-laki, bakal kalah. Bakal kalah. Dia anggar kuat, anggar tegas di hadapan suaminya, bakal kalah. Suami karena dia pemimpin akan lebih tegas lagi, akan lebih cerdas lagi menghadapi istri seperti itu. Apalagi kalau istri main pukul, suami lebih pandai lagi main pukul. Demikian. Kullama dha'ufatil mar'atu amama zawjiha ghalabathu. Semakin lemah, semakin seorang istri itu memperlihatkan sifat lemah dia, artinya dia tunduk pada suaminya, maka di situ dia akan semakin bisa menguasai sang suami. Taib, ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab Nuzhat Al-Fudala. Di sini Ibnu Hibban menyebutkan nasihat dari Khattab bin Ma'ali Al-Makhzumi di saat dia memberikan nasihat kepada anaknya. Kemudian setelah dia beri nasihat, di akhir nasihatnya dia mengatakan, "I'lam anna an-nisa ashaddu ikhtilafan min asabil kaf." Wahai anakku, ketahuilah bahwasanya wanita itu lebih parah perselisihannya daripada jari jemari. Ya. Jari jemari kan ada perselisihan tuh, nggak ada yang sama nih, ya. Yang kelingkingnya lebih rendah dibandingkan jari manis tuh, kan nggak ada yang sama. Wanita itu lebih parah dibandingkan ini. Fatawaqqa minhunna, maka berhati-hati terhadap kaum wanita. Kullu dhatin bidhi majbulatin alal adha. Masing-masing karakter itu akan berpotensi untuk mendatangkan masalah. Faminhunna, di antara karakter wanita. Jadi di sini beliau menyebutkan dari sekian banyak karakter wanita, di antara karakter wanita itu beliau sebutkan satu. Ini dia Khattab bin Al-Ma'ali sedang mengajarkan anaknya bagaimana yang namanya wanita. Bagaimana karakter wanita. Ketika dia nanti menikah, dia bisa fahami istrinya itu jenis yang mana. Taib. Wanita yang pertama, kata Khattab bin Ma'ali, al-mu'jibatu binafsiha, al-muzriyatu bi ba'liha. Wanita yang kagum dengan dirinya dan memandang rendah suaminya. Aduh, ini parah ini. Ya. Parah. Dia kagum dengan dirinya sendiri sehingga dia merendahkan suaminya. Allahu Akbar. A'udzubillah min dzalik. In akramaha ra'athu min fadliha alaihi
La tashkuru ala jamil. Kalau suaminya memuliakannya, dia katakan ya itu dikarenakan keistimewaannya, kelebihannya. Jadi kalau suaminya misalnya nih cinta kepadanya, lantas dia la yashkur, dia nggak mensyukuri, nggak berterima kasih dengan rasa cinta suaminya kepada dia. Tapi malah dia merasa ya wajarlah suami saya cinta dengan saya kan cantik. Lebih putih dibandingkan yang lain-lain, lebih menawan dibandingkan lain. Ya wajarlah kalau suami saya mencintai saya. Ini permasalahannya. Gara-gara dia kagum dengan dirinya sehingga dia memandang remeh terhadap suaminya. Suaminya memberi uang belanja yang lebih. Dia bukan malah membuatnya semakin bersyukur pada suaminya, semakin berterima kasih kepada suaminya, tapi dia merasa ya wajar. Suami saya kan menikah dengan saya anak orang kaya. Ya mana mungkinlah dia berikan saya sekian. Saya kan anak orang kaya. Jadi suaminya bersikap baik terhadap dia, suaminya memuliakan dia. Dia anggap itu suatu wajar. Dikarenakan dia lebih punya kelebihan dibandingkan wanita-wanita yang lain. Yang seperti ini membuat dia nggak mensyukuri kebaikan yang diberikan oleh suaminya. Adakah yang seperti ini? Ada, ikhwah. Ada. Ya. Terkadang terlontarlah ucapan, syukur abang punya istri seperti saya. Wah, masya Allah. Ya. Syukur abang punya istri seperti saya. Coba kalau abang punya istri jelek, anak kita lebih jelek dibandingkan abang. Astagfirullah. Ya. Syukur abang punya istri seperti saya, anak orang kaya. Kalau nggak gimana kehidupan kita? Jadi kalau abang memuliakan saya, wajarlah saya karena anak orang kaya. Begitu. Jadi Allahu Akbar. Karena tingkat sosialitanya lebih tinggi dia pandang dibandingkan suaminya, maka dianggap rendah suaminya. Suaminya memuliakan dia katakan itu memang kewajiban dia itu sebagai suami memuliakan saya. Bukan sebuah anugerah yang diberikan suaminya. Setiap kebaikan yang diberikan suaminya kepada dia, perhatian, kemudian nafkah yang lebih, sering membantu dia dalam urusan rumah tangga, dia anggap itu sebagai kewajiban sang suami. Wajar suami harus berbuat seperti itu kepada dia. Jadi itu bukan sebuah sikap tindakan yang harus disyukuri atau yang pantas untuk diucapkan terima kasih kepada sang suami. Istri seperti ini luar biasa parah, ikhwah. Ya. La tashkuru ala jamilin wa la tarda minhu biqalilin. Kebaikan suami tidak dia syukuri dan dia tidak ridho dengan sedikit yang diberikan oleh sang suami. Dia nggak rela. Ya. Kalau suaminya misalnya memberi nafkah yang sedikit, nggak rela. Dia merasa nggak pantas dia diperlakukan seperti itu. Padahal dia tahu suaminya memang sudah berupaya, hanya segitulah dapatnya. Tidak bersyukur dengan suami. Diberi dia tak bersyukur, tak diberi atau sedikit pemberian itu lebih parah lagi. Lebih tak bersyukur lagi. Mungkin akan keluarlah dari ucapannya sumpah serapah terhadap sang suami. Lisanuha alai sayfun saqil. Lisannya terhadap suami itu bagaikan pedang yang siap menebas. Allahu Akbar. Istri-istri yang seperti ini, ikhwah, di mana dia tega mencaci maki sang suami. Ya. Terkadang bukan hanya sang suami yang dia cerca, tapi keluarga sang suami dicerca. Seluruhnya dia cerca, bahkan lebih parah lagi, bukan hanya keluarga suami, suku suami. Habis semua, diratakan semua. Memang suku abang ini, astagfirullah. Ya. Lisannya luar biasa tajam. Siap menebas leher sang suami. Qad kasyafatil kuhhatu satra al-haya min wajhiha. Kelancangannya menghilangkan rasa malu dari wajahnya. Wala tastahi min i'wariha. Dia tak malu kalau aibnya tersebar. Wala tastahi min jariha. Juga tak malu diketahui oleh tetangganya. Coba kita lihat, ikhwah. Ketika suami istri bertengkar, istri melawan dengan suara lebih kuat dibandingkan sang suami. Suami mencaci maki dia, istri balik mencaci maki. Ya kita nggak katakan suaminya benar, ya.
Ya, kalau suami ya kita sudah pelajari. Ini kita pelajari dari sisi istri. Ketika suami anti mengeluarkan ucapan-ucapan yang gak layak dia ucapkan, jangan balas dengan ucapan yang sama. Jangan. Karena ini akan menambah maraknya api. Malah akan semakin membuat setan bertepuk tangan dengan pertengkaran tersebut. Bukan tidak jarang kita mendengar suami dan istri bertengkar teriak-teriak sampai didengar oleh tetangga sebelah, bahkan bukan tetangga sebelah, 3 tetangga itu mendengar teriakan mereka. Bahkan tidak hanya di dalam rumah, di halaman rumah, bakal di jalan depan rumah teriak-teriak. Yang satu di dalam, abang begini-begini, yang si abang pun begini-begini, kamu begini, teriak-teriak. Yang satu di dalam dengan teriak-teriak. Yang satu lagi di luar, suami istri tengkar. Allahu Akbar. Na'udzubillah min dzalik. Teriak-teriak gak malu. Kadang-kadang orang berkumpul tetap saja teriak. Apalagi kita di Indonesia ini, kalau ada di pinggir jalan hal-hal yang aneh, berhenti. Yang naik sepeda motor sengaja berhenti, ada apa sih? Kok teriak-teriak? Begitu. Jadi sifat keponya itu kuat. Padahal emak-emak tengkar, gitulah kira-kira. Emak-emak tengkar, jalan macet. Kenapa? Mobil memperlambat, laju kecepatannya untuk lihat apa sih yang terjadi. Nah, yang sepeda motor bukan melambat tapi sengaja berhenti, dicagak ya, standar turun mau lihat apa sih yang terjadi. Begitu. Emak-emak bertengkar dengan suaminya. Macet jalan. Dan tetap tak malu. Tidak ada lagi rasa malu. Ucapan-ucapan kotor kasar dilontarkan dengan kuat, didengar oleh masyarakat sekitar. Ya, habis sudah rasa malu. Tak malu lagi dengan tetangga. Bahkan ikhwafiddin tidak jarang menyebutkan apa yang ada dalam isi celana. Lebih parah lagi, hubungan yang mereka lakukan di kasur itu pun disebut-sebut. Dibongkar semua aib. Suami membongkar aib istri, istri membongkar aib suami. Habis rasa malu. Sang istri ini ikhwah, kalbatun hararatun maharasatun iqaratun, yaitu bagai anjing yang menggonggong siap untuk menggigit. Fawajuhu zaujiha maklum, wajah suaminya terluka. Wa arduhu mashtum, kehormatannya tercoreng. Wala tar'a alaihi lidinin wala lidunya. Si istri ini tak peduli dengan urusan agama dan dunia sang suami. Wala tahfadhuhu li suhbatin, dia nggak menjaga hubungan baik dengan suaminya. Wala likathatin banin, dan tak peduli juga apakah anaknya sudah banyak atau tidak. Wa hijabuhu mahtuk, keburukan suami terkuat dia buat. Wa satruhu mansyur, aib suami tersebar. Wa khairuhu madfun, kebaikan suami tertimbun jauh di bawah tanah. Artinya tak dianggap. Makanya Rasulullah pernah menyebutkan salah satu karakter sang istri ketika itu pada khutbah Id, setelah beliau memberikan wejangan nasihat kepada kepada para suami, beliau datangi jamaah kaum wanita. Kata beliau, ya ma'syaron nisa tasaddaqna fa inni ra'aitukunna aktsaru ahlin nar. Wahai sekalian wanita, bersedekahlah kalian karena kulihat kalian itu mayoritas penduduk surga. Salah seorang sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah? Apa kata beliau? Tukthirnal la'na wa takfurnal ashir. Kalian itu banyak melaknat dan kufur terhadap kebaikan sang suami. Apabila sang suami bersikap baik 1 tahun kepada sang istri, kemudian dia lihat satu keburukan, satu kesalahan, maka dia akan katakan, aku tak pernah mendapatkan kebaikan darimu sekalipun. Bukan gak sering kita dengar ketika terjadi pertengkaran, anak sudah 5, abang tak pernah membahagiakanku. Anak sudah 5. Ketika mencetak yang 5 itu gak pernah bahagia dia. Astagfirullah. Ketika dia dapat uang belanja gak pernah dia bahagia. Anak 5 paling gak 10 tahun. Masa sih 10 tahun gak pernah bahagia? Kan bohong itu namanya. Mengingkari kebaikan sang suami. Jadi kebaikan sekian banyak yang telah diberikan sang suami, madfun, ya, terkubur seolah tidak ada sama sekali. Kemudian yusbihu kaiban wa yamsi atiban. Pagi hari sang suami sedih, sore hari hatinya pun pedih. Allahu Akbar, kasihan suami.
syarabuhu murrun, pahit minumannya, wa ta'amuhu ghaizun, amarah sarapannya. Ini cepat meninggallah sang suami kalau seperti ini dapat istri. Wa waladuhu, dia anaknya disia-siakan, wa baitu mustahlik, rumahnya berantakan. Wa thawbuhu wasakhun, baju suami kotor. Makanya kalau kita lihat sang suami bajunya kotor, itu orang langsung yang dia nilai bukan suaminya tapi istrinya. Ini istri gimana sih, masa pakaian seperti ini masih diberikan kepada sang suami, begitu. Makanya ibu-ibu lihat penampilan suami ibu, ya, lihat penampilannya. Suami ibu rapi, steady, oke, orang akan katakan, wah istrinya ini bagus ini, perhatian. Tapi kalau suami anti, acak-acakan, ya, bajunya kusut, tak disetrika, bau, suami pun bau, tak diberi parfum, orang akan lihat ini istrinya siapa sih? Langsung konotasinya istri. Karena yang ngurusin baju penampilan suami itu kan istri. Demikian. Suami terkadang nggak terpikir lagi tentang baju. Yang cocok apa baju warna atas dengan warna bawah, yang cocok dengan sepatu. Suami sudah sibuk. Ketika dia mau pakai sepatu ya dipakainya saja. Padahal sepatunya sudah berlumpur. Istri lah yang mengkilatkan, menfolishnya, mensemirnya, demikian. Ketika suaminya bagus penampilan, orang akan katakan, Masya Allah ini istrinya. Ketika lihat baju suami itu, Masya Allah tajam ini setrikaannya, istrinya. Jadi, tapi kalau suaminya, ya, pakaiannya kotor, wara'suhu sya'tha, rambutnya acak-acakan, indahika fawahinun, kalau dia tertawa tak lepas, wa intakallama fataqaruhu, kalau dia bicara tak pantas, naharuhu lailun wa lailuhu wailun, siang harinya bagaikan malam, malam harinya bagaikan jahanam. Begitu. Kasihan nih suami seperti ini. Talduhu mitlal hayyatil iqarah wa talsa'uhu mithlu aqrabi jararah. Istri mematuk suami bagaikan ular kobra dan selalu menyengat suami bagaikan kalajengking yang berbisa. Ini suami kasihan kalau dia punya istri seperti ini. Istri yang mu'jibah li nafsi, bangga dengan dirinya. Dia merasa dia punya keistimewaan lebih dibandingkan suami. Akibatnya dia merendahkan sang suami. Suami dianggap remeh, suami dianggap rendah. Itulah satu ya dari karakter sang istri. Masih ada beberapa karakter lagi, insya Allah akan kita bahas pada kajian yang akan datang. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Bagi kaum muslimin dan kaum muslimat yang ingin bertanya, silakan kirimkan pesan singkat Anda di WhatsApp 0895 6113 27778. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana dengan suami yang pendiam dan karakter acuh terhadap istri dalam keseharian? Bekerja waktu malam, pulang pagi, langsung tidur seharian, bangun makan, main HP, kerja lagi. Memang nafkah rutin, tapi seakan dia hidup sendiri tanpa kata, dan waktunya malam bekerja, siang tidur. Istri tak pernah dianggap ada. Apakah itu termasuk suami yang bekerja keras mencari nafkah? Ikhwah, mengenai sikap sang suami itu tidak terkait dengan masalah nafkah dan tidak nafkah. Kalau kita lihat standar yang terbaik, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah kita para suami lebih sibuk dibandingkan Rasulullah? Jabatan kita apa? Jabatan saya sebagai suami. Kemudian saya bekerja di sebuah perusahaan. Habis. Dengan dua jabatan ini, tidak pernah ada waktu untuk berbincang dengan sang istri. Apakah dikarenakan kesibukan? Enggak. Buktinya main HP dia kenapa bisa? Rasulullah coba kita lihat. Rasulullah, beliau seorang mufti. Jika ada permasalahan syariat, para sahabat datang kepada beliau minta fatwa. Jika ada pertengkaran, datang kepada beliau minta fatwa. Beliau juga mahkamah agungnya. Bayangkan, beliau mufti,
Mahkamah Agung setiap pertengkaran akan datang kepada beliau. Beliau menyelesaikan. Yang ketiga, beliau sebagai apa lagi? Sebagai pemimpin negara. Apalagi? Beliau panglima. Apalagi? Beliau sebagai seorang suami. Tapi sebagaimana hadis yang pernah kita bahas di klinik pranikah, ya, di mana di situ beliau menyebutkan, Aisyah menyebutkan beliau itu sebelum tidur ngobrol dengan istri. Ya, ngobrol dengan istri. Baru kemudian tidur. Padahal kan berbincang-bincang, begadang ataupun beraktivitas setelah Isya itu kan dibenci oleh Rasulullah. Ya kan? As-samar ba'da Isya itu dibenci oleh Rasulullah SAW. Tapi untuk satu hal yang penting dibolehkan. Seperti ta'lim misalnya. Termasuk juga ngobrol dengan istri. Ya, ngobrol dengan istri satu hal yang penting. Disitulah kita, para suami, bisa mengetahui apa masalah kita. Ya, namanya kita seharian di luar. Kemudian apalagi istimewa Rasulullah? Rasulullah punya istri 9. Kita punya istri cuma satu-satunya. Kemudian kita nggak sempat bercengkrama dengan istri kita. Aduh, itu nggak mungkin, ikhwatiddin. Berarti memang sang suami nggak mau. Bukan nggak sempat. Allah memberi kita waktu 24 jam. Rasulullah juga diberi waktu 24 jam. Nggak lebih. Nggak lah pada zaman Rasulullah diberi waktu mereka selama 68 jam. Nggak ada. Sama waktunya, 24 jam. Bahkan 24 jam ini beliau sempat berbincang-bincang dengan istrinya, bercengkrama dengan istrinya, sempat lagi memberikan fatwa, sempat menyelesaikan masalah, sempat untuk mengarahkan pasukan, sempat memimpin negara. Insya Allah kan. Kok sempat? Ya karena memang beliau mau. Karena memang mau. Kalau kita mau, insya Allah kita bisa, walaupun mungkin kualitas kesempatan kita dengan istri kita tidak samalah seperti Rasulullah SAW. Tapi kita harus sediakan hal itu, ikhwah. Rahimahnya Allah wa iyyakum. Perhatikan. Ketika Abu Darda dinasihati oleh temannya Salman Al-Farisi radhiyallahu anhuma. Abu Darda ini sehari-hari sibuk dengan ibadah. Malam beliau bangkit sholat sampai subuh. Sampai istrinya pun mutabadzilah. Mutabadzilah itu apa ya? Nggak ada pakai dandan. Ya, nggak seperti wanita-wanita yang lain yang suka dandan. Karena kan wanita itu suka berhias. Sejak kecil sampai emak-emak. Kemudian Salman Al-Farsi melihat kondisi Abu Darda begitu terhadap istrinya. Bahkan terhadap tubuhnya sendiri. Apa kata Abu Darda? Kata Salman Al-Farsi kepada temannya Abu Darda. Ya Abu Darda, inna li ahlika alaikal haq. Sesungguhnya istrimu itu punya hak terhadap dirimu. Wa inna li jasadika alaikal haq. Tubuhmu juga punya hak terhadap dirimu. Wa inna li ainaika alaikal haq. Matamu juga punya hak. Fa'ati kulli dhi haqqin. Fa'ati kulla dhi haqqin haqqo. Berikan yang punya hak. Masing-masing hak itu berikan haknya. Coba kalau kita lihat. Apa yang dilakukan Abu Darda? Ibadah kepada Allah. Namun ternyata itu salah. Kalau tidak memberikan hak sang istri. Itu yang ibadah ya. Tapi suami yang main HP, main game. Ya. Itu bagaimana posisinya? Sedangkan Abu Darda sibuk dengan ibadah. Itu dinyatakan salah oleh Rasulullah. Karena pada pagi harinya Abu Darda melapor ucapan Salman tadi terhadap Rasulullah. Kata Rasulullah, shadaqa Salman. Benar Salman. Jadi apa yang dilakukan Abu Darda itu salah. Padahal dia isi waktunya, dia habiskan waktunya untuk ibadah. Itu salah. Seorang suami yang menghabiskan waktunya untuk ibadah sampai menyia-nyiakan istrinya, tak perhatian dengan istrinya, itu salah. Konon lagi yang menghabiskan waktunya main HP, main futsal, main bola, kongko-kongko di kafe dengan teman-teman. Pulang kerja bukan langsung pulang ke rumah, tapi masih singgah lagi ke kafe. Pulang jam 11 malam. Pulang-pulang sudah ngantuk tidur. Istri tinggal dapat capeknya sang suami. Gak dibolehkan. Ya, oleh karena itu sang suami harus perhatikan hal ini. Karena para istri itu bukan hanya kebutuhan
sandang pangan papan saja yang mereka inginkan, mereka juga butuh perhatian. Assalamualaikum Ustadz, saya akhwat 26 tahun belum menikah. Dosa apa ya Ustadz? Kenapa saya belum juga menikah? Memang si Ustadz belum ada ikhtiar. Ikhtiar apa? Takut kalau ada yang datang saya tolak, takut juga nggak enak. Oh ya Ustadz, apa saya salah kalau mencari calon suami pegawai? Nggak ada yang salah. Ya. Ketika seorang akhwat punya target misalnya, saya inginnya calon suami saya itu seorang pegawai yang usaha yang kerjanya sudah survive misalnya, ya nggak masalah, nggak ada masalah selama cita-citanya itu masih dalam koridor yang dibenarkan oleh syar'i. Suami yang ingin jadi inginnya dia kalau bisa yang datang seorang suami yang PNS misalnya, no problem, nggak masalah, ya itu nggak ada masalah karena PNS itu bukan perkara yang dilarang oleh syariat. Tapi prioritaskanlah apa? Yang soleh. Ingat hadis yang kita baca, kita bahas di episode klinik pranikah. Idza ja'akum mimman tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju. Apabila datang seorang laki-laki yang kalian sudah suka agamanya dan akhlaknya, maka nikahkan. Jadi terimalah kalau dia seorang yang ikhwan yang memang sudah Masya Allah akhlaknya bagus, agamanya bagus, dia datang meminang, terimalah walaupun mungkin dia belum punya pekerjaan tetap. Yang penting kan tetap bekerja. Banyak orang yang tetap bekerja hasilnya lebih besar, lebih banyak ketimbang yang bekerja tetap. Rezeki itu kan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah, ya. Adapun kalau memang cita-citanya seperti ini, nggak salah, ya nggak salah, ya tunggulah calon yang memang sesuai dengan kriteria anti. Tapi kalau sudah semakin mendekat ke usia berkepala 3, maka turunkan syarat-syarat yang sifatnya duniawi. Mungkin awalnya karena mungkin dia merasa seorang wanita yang cantik. Kan masing-masing orang itu kan ada merasa-merasanya cantik atau berpendidikan, maka dia punya target. Laki-laki yang meminang saya inginkan yang begini 1, 2, 3, 4. Mungkin di antaranya dia pernah yang tinggi misalnya 175 begitu, ya. Yang putih, nggak mau yang brown misalnya, silakan, nggak ada masalah, ya. Tapi ingat, prioritas tetap agama. Tapi kalau ternyata sudah mendekat 30, setiap yang datang yang cepek limpul tingginya 150 cm, tidak ada yang 174. Begitu. Sudahlah 150, beratnya 80. Aduh, bulat kan ini. Aduh, nggak perfect ini katanya. Ya, ini kan syarat-syarat duniawi. Agamanya jauh oke Ustadz, tapi masalahnya penampilan ya Allah Ustadz misalnya. Ya silahkan. Tapi kalau sudah semakin tua yang sifat karakter syarat duniawi itu singkirkanlah. Lebih fokuslah kepada yang ukhrawi, yaitu agama dan akhlak. Demikian. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, lebih utama saf pertama tetapi sebelah kiri jauh dari imam atau saf kedua sebelah kanan dekat dari imam? Jazakumullah khairan. Ikhwah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan khairu sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha. Sebaik-baik saf laki-laki itu yang pertama, adapun yang paling buruk yang paling belakang. Adapun hadis yang menyatakan bahwasanya sungguhnya Allah berselawat terhadap Innallaha yusalli ala sufufil aiman. Sesungguhnya Allah berselawat terhadap saf-saf yang sebelah kanan. Sepengetahuan saya sih hadis ini enggak sahih. Ya.
Artinya sahih. Lantas kenapa kok para sahabat berlomba-berlomba untuk mencari yang sebelah kanan? Ya. Para ulama menjelaskan dikarenakan Rasulullah itu kalau setelah sholat beliau menghadap ke makmum, tapi lebih cenderung ke kanan. Jadi para sahabat berlomba-lomba duduk di kanan untuk melihat langsung Rasulullah. Mereka nggak mau melihat dari samping. Mereka langsung face to face gitu, lurus. Nah, makanya mereka berebut yang sebelah kanan. Allahu a'lam bishawab. Ya, sekarang kan untuk melihat ustadz juga nggak penting-penting kali kan melihat ustadz. Allahu a'lam bishawab. Jadi yang nomor 1 yang yang saf pertama. Bismillah Ustadz, bagaimana mensikapi istri yang tidak penurut dan enggan disuruh-suruh seperti memasak, menyiapkan kebutuhan sang suami? Barakallahu fiik. Wa fiikum barakallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan antum untuk mendidik sang istri. Apa yang antum harus lakukan? Apa yang harus dilakukan oleh sang suami ketika melihat istrinya tidak mau mengurus urusan rumah tangganya? Seorang istri, umumnya ini karakter seorang istri, dia memang ingin mengurus rumah tangga. Ingin mengurus rumah tangga. Umumnya sang istri, ya, memang sudah tabiatnya Allah ciptakan mereka ingin mengurus anak, ingin mengurus dapur dan seterusnya. Tapi ada para istri itu yang memang tidak terbiasa dengan urusan rumah. Makanya ini jadi perhatian bagi para ummahat, para ayah, jika dia memiliki anak-anak gadis. Jangan hanya dipersiapkan anak-anak gadisnya dari sisi pendidikan saja, sementara mereka lupa menyiapkan mereka menjadi seorang istri. Jangan lupa itu. Anak Masya Allah S1 naikkan S3, S2, setelah S2 S3. Ketika dia menikah hanya bisa masak mie instan, masak air pun hampir gosong. Gak mengerti sama sekali urusan rumah. Nyapu rumah separuh bersih, separuh lagi gak terkena sapu. Nyuci gak pandai. Ya ini istri untuk apa yang seperti ini? Gak pandai ngurus rumah. Demikian. Masak nasi, hasilnya nggak bisa membedakan mana nasi, mana bubur. Kadang-kadang kalau dia masak kurang air, nggak bisa dibedakan mana beras, mana nasi yang dia masak. Oleh karena itu para orang tua, siapkan anak gadis Anda, ya antum, untuk menjadi seorang istri yang handal. Bukan hanya disiapkan pendidikannya. Kemudian jika seandainya sang istri seperti ini gimana jadinya? Gimana cara menasihatinya? Nasihati baik-baik. Apa kewajiban dia sebagai seorang istri? Tentunya yang pertama doa kepada Allah. Doakan kepada Allah. Ya Allah, bukakan hati istri saya supaya dia bisa melakukan pekerjaan rumahnya. Bisa juga istri seperti ini karena dia juga bekerja di luar. Terkadang kan ada para suami itu cita-citanya yaitu mencari istri yang bekerja supaya membantu ekonomi rumah tangganya. Demikian ada loh suami yang seperti ini. Ya, ini juga sebenarnya kurang baik cita-cita seperti ini. Dia mencari istri yang mapan, oke lah. Tapi bukan berarti ingin memanfaatkan kemapanan istri sehingga bisa membantu ekonomi keluarga. Ekonomi keluarga itu 100% tanggung jawab sang suami. Kalaupun sang istri punya pendapatan penghasilan itu 100% untuk dia, bukan untuk suaminya, bukan untuk anak-anaknya, untuk kantong pribadi dia. Makanya kan sering saya katakan bahwasanya kalau istri kita bekerja, apa prinsipnya? Uangku, uang suamiku, uangku. Begitu. Kalaupun suami ingin meminta, ya paling mohon Dek, bantulah Dek, uang dapur kita Dek. Begitu. Tapi mewajibkan nggak bisa, karena bukan kewajiban dia. Adapun urusan rumah tangga itu kewajiban sang istri, maka arahkanlah dia, fa'idhuhunna, arahkan, beri dia wejangan, nasihat, ini kan rumah tangga kita, begitu, masaklah, demikian. Atau mungkin dia melihat abangnya kan mampu, yang biasanya pesan, begitu aja. Makanya ikhwah, antum juga sebagai suami,
ya, ketika antum memilih istri, carilah istri yang memang bisa mengurus rumah tangga. Kalaupun ternyata sudah diselidiki, ternyata memang dia nggak bisa setelah jadi suami baru ketahuan, ajarkan dia bagaimana cara mengurus rumah tangga, ajarkan dia bagaimana cara menyapu, ajarkan dia bagaimana cara masak air, ajarkan dia bagaimana cara menghidupkan kompor, ya. Ajarkan dia demikian. Ajarkan dia bagaimana cara masang gas. Ajarkan dia cara membedakan mana piring mana mangkok. Jangan nggak paham dia mana piring mana mangkok. Ajarkan dia kalau gulai letaknya di mangkok, kalau kalau nasi letaknya tempat nasi. Jangan sampai ketika suami makan bukan piring yang disediakannya, mangkok yang disediakannya. Nasi taruh di piring, suami disediakan mangkok. Ya, karena nggak ngerti, mungkin nggak diajarkan oleh orang tuanya. Ajarkanlah istri Anda seperti itu kalau dia nggak tahu. Jadi jangan dimarah-marah, ya. Ajarkan dulu, ajarkan, terus ajarkan. Dakwah yang tidak akan berhenti terus. Demikian. Wah, sepertinya jam kita sudah habis, ya. Ya, semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Satu hal lagi ini untuk yang terakhir pertanyaan ini, tanamkan kepada dirinya, kepada sang istri bahwasanya tugas-tugas rumah tangga itu ibadah, dapat pahala dari Allah. Itu dia. Dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Rumah tangganya adalah surganya. Demikian. Ya, arahkan sang istri seperti yang kita jelaskan pada kajian yang lalu. Demikianlah ikhwatiddin, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu al-ghafurur rahim. Kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.